10.7. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek ekonomi dan aspek hukum dari produk informatika. Langsung saja kita pembahasan yang pertama, yaitu aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi, produk informatika mengalami signifikan mulai dari penemuan pertama komputer. Seiring waktu berjalan, nyatanya teknologi yang memanfaatkan ilmu informatika juga kian bertambah. Sebut saja salah satunya komputer. Produk ini awalnya diciptakan dengan berbagai macam kekurangan. Sekarang, komputer udah banyak varian dengan spesifikasi tertentu yang dibuat demi menyamarkan konsumen atau pengguna. Selain komputer, kita juga bisa melihat contoh aspek ekonomi produk informatika dari smartphone. Bukan hanya sekadar untuk berkomunikasi, sekarang kita dapat menggunakan HP untuk bermain game, memperoleh informasi, membaca berita, buku, komik, hingga sarana bertransaksi. Kemudian ada juga yang namanya industri perangkat. Seiring berkembangnya industri di bidang perangkat keras, industri di bidang perangkat lunak juga berkembang. Namun industri di bidang perangkat lunak berkembang lebih pesat karena untuk memenuhi kebutuhan manusia berinteraksi dengan komputer maupun dengan manusia. Bisnis perangkat lunak. Inovasi di abad digital melahirkan bisnis bidang teknologi informasi yang makin dibutuhkan. Hampir semua sektor pemerintahan dan bisnis mengubah cara berbisnis dengan menyediakan jasa layanan online seperti Microsoft, Apple, Google, Facebook, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan bahas tentang aspek hukum. Berbeda dengan ekonomi, aspek hukum lebih mengacu kepada hak hukum produk sebagai kepemilikan individu atau kelompok tertentu. Dengan begitu, ada landasan hukum yang melarang suatu produk informatika diberikan secara cuma-cuma. Namun, hak kepemilikan tetap harus dilihat sebagai aspek hukum produk informatika. Peraturan ini memberitahukan perihal izin, hak, serta pembatasan atas suatu software. Itu ada sejumlah jenis lisensi hukum produk informatika. Jenis-jenis lisensi. 1. Lisensi komersial mengatur tentang kepemilikan suatu produk yang sifatnya mengikat. Pengguna hanya boleh menggunakan setelah membayar dan tidak boleh menyebarkan dan tidak boleh menyebarkan secara sembarangan. Contohnya seperti sistem operasi dan berbagai aplikasi pengolah lainnya. 2. Lisensi gratis. Peraturan ini memperbolehkan orang-orang untuk memperoleh suatu produk secara gratis. Akan tetapi, tetap ada beberapa kebijakan lain biasanya harus dipegang teguh pengguna. Contoh peraturannya adalah tidak membagikan ke orang lain jika ingin memperolehnya lewat sumber pertama. 3. Lisensi umum open source. Berbeda dari dua lisensi sebelumnya, lisensi ini lebih bersifat terbuka lantaran siapapun boleh mengakses, mengedit, mengubah, dan menyebarkannya ke orang lain. Selanjutnya ada lisensi domain publik. Lisensi adalah jenis lisensi di mana semua hak terhadap perangkat lunak telah dilepaskan oleh si pembuat perangkat lunak, sehingga kepemilikan perangkat lunak tersebut diberikan kepada masyarakat umum. Setiap orang diperbolehkan lunak tersebut diberikan kepada masyarakat umum. Oke, selesai. Sampai di sini aja penjelasannya ya. Sampai jumpa kembali. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.